Oke, kita mau bahas ini, inflamasi akut dan kronik, modul DT1 ya. Ini yang mengajar dokter inisialnya itu HS. Oke, lanjut. Nah, gambaran umum dulu. Apa sih inflamasi itu? Definisinya adalah inflamasi itu atau peradangan itu adalah reaksi kompleks pada jaringan ikat tervaskularisasi terhadap stimulus jejak sel. Stimulusnya bisa eksogen atau endogen. Ingat, ini konsep. Jadi itu reaksi kompleks ya, reaksi kompleks. Yang namanya reaksi pasti adalah suatu tindakan yang terjadi karena ada yang merangsang, itu reaksi. Reaksi, ya. Kalau aksi doang dia tanpa ada yang merangsang. Tapi kalau reaksi berarti ada yang merangsang sehingga dia akan memberikan aksi, ya, untuk terhadap rangsangan tersebut namanya reaksi. Jadi, kalau konsepnya inflamasi itu adalah reaksi terhadap stimulus ini. Stimulus apa? Stimulus yang bisa menyebabkan jejak sel, gitu loh. Nah, stimulus itu bisa dari eksogen. Eksogen itu dari mikroorganismenya atau endogen dari sel-sel ini, darah merah kita. Contohnya kayak sitokin yang dikeluarkan oleh makrofag dan segala macamnya itu. Nah, jadi reaksi kompleks pada jaringan. Jadi yang dituju adalah jaringan ikat yang tervaskularisasi. Ya, jadi inflamasi itu adalah reaksi kompleks pada jaringan ikat tervaskularisasi terhadap stimulus jejak sel. Ya kan yang gue udah jelasin tadi. Nah, kenapa sih kok harus ada kata tervaskularisasi? Karena eh, proses inflamasi ini melibatkan pemain-pemain peran yang terdapat dalam sebagian besar itu terdapat dalam pembuluh darah. Jadi kalau jaringan ikat yang tak tervaskularisasi, dia tidak akan bisa memberikan reaksi inflamasi ini. Contoh, rambut. Ada nggak pembuluh darahnya? Nggak ada. Pernah nggak rambut lu bengkak? Nggak pernah, ya kan? Kuku. Kuku yang udah agak panjang, yang udah yang keluar dari jaringan tuh. Ya kan? Ada nggak pembuluh darah di kuku? Nggak ada. Pernah nggak lu lihat kuku bengkak? Nggak ada kan? Nah, intinya ya, inflamasi atau radang ini harus terjadi dia terjadi di jaringan yang tervaskularisasi. Kenapa? Kapan dia bisa ini terjadi ya ketika ada stimulus yang bisa menyebabkan yang membahayakan sel, yang mencederai sel. Stimulus itu bisa dari eksogen maupun endogen, oke? Dan itu reaksinya bersifat kompleks, ribet. Nah, inflamasi kalau dalam ininya lagi, definisi sederhananya lagi, inflamasi itu merupakan respon protektif. Protektif itu sifatnya untuk melindungi ya, sifatnya melindungi. Jadi inflamasi itu adalah respon yang bersifat melindungi. Tujuannya apa? Ya, pertama ya melenyapkan penyebab awal jejak sel tersebut. Ya kan? Iya, jejak stimulus itu harus dilenyapkan gitu. Terus kedua, membuang sel dan jaringan nekrotik yang diakibatkan oleh kerusakan asal. Ya karena sudah jejas mungkin ada beberapa sel yang sudah rusak dan jaringan yang sudah mati ya. Jadi nggak mungkin dipertahankan dong. Nah, salah satu tujuan dari inflamasi adalah untuk menghilangkan sel-sel yang nekrotik dan jaringan yang nekrotik ini. Gara-gara ya mungkin gara-gara jejas yang tadi gitu. Oke, paham ya sampai sini? Lanjut. Nah, bagaimana sih cara inflamasi melindungi tubuh kita? Nah, dia ada cara-caranya tuh. Dia bisa mengencerkan, menghancurkan maupun menetralkan agen-agen berbahaya. Contohnya bisa toksik atau mikroba, ya. Jadi tiga hal ini yang dia akan lakukan. Bisa mengencerkan, ya, contohnya toksik yang dihasilkan tuh dilarutkan sama dia sehingga tidak terlalu toksik. Karena apa? Dalam konsep farmakologi, sorry, nyinggung sedikit. eh, Zat kimia yang bisa bereaksi dalam tubuh kita itu dikatakan berbahaya apabila dia dosisnya ngawur gitu. Nah, misalnya ini toksik nih. Zat toksik yang dilepaskan bakteri belum kita sebut toksik kalau emang kadarnya sedikit. Kalau dosisnya sedikit, dia nggak dia nggak bakal eh, dia tidak akan mengganggu tubuh kita. Gitu.
Ya, dosis itu konsentrasi zat tersebut di dalam cairan tubuh kita. Makanya diencerkan sehingga pengenceran itu akan menurunkan dosisnya gitu. Oke, paham ya? Jadi racun walaupun dia sedikit, tapi kalau kental ya bisa aja jadi toksik. Tapi kalau diencerkan, nah dia jadi nggak toksik. Nah itu yang definisi dosis itu. Terus menghancurkan mikroorganisme. Mungkin lu pernah dengar eh, protein-protein plasma yang bisa menjadi sistem komplement dan segala macamnya itu. Dia nanti akan melubangi si bakteri sehingga bakteri akan lisis. Nah itu kalau misalnya belum pernah dengar, mungkin lu bisa baca lagi di Sherwood tuh tentang imunologi. Lu buka lagi. Nah, bagaimana tubuh kita menghancurkan mikroorganisme. Nah, yang penting kita tahu inflamasi itu dia selain mengencerkan dia menghancurkan mikroorganisme. Nah, menetralkan agen berbahaya. Ya, dia juga bisa menetralkan. Jadi mungkin nggak dihancurkan, cuman di stop aja perkembangannya gitu. Atau ya toksik tadi dinetralkan, ya gitu caranya ya. Oke, inflamasi juga berperan dalam proses perbaikan tubuh. Wah, kok bisa? Ya iya nih, coba dengerin. Ada cara-cara dia, ada kegiatan inflamasi yang menyebabkan perbaikan tubuh, yaitu mengganti jaringan yang rusak dengan regenerasi sel parenkim. Ya. Jadi misalnya hati nih, misalnya ada beberapa sel yang mati. Nah, nanti sel-sel hati yang masih hidup dia akan berproliferasi, mengisi tempat yang kosong tadi. Sehingga jaringan yang rusak tadi yang tadinya kosong terisi lagi oleh jaringan baru. Nah, itu yang disebut mengganti jaringan yang rusak dengan regenerasi sel parenkim. Terus selanjutnya pengisian defek jaringan yang tersisa dengan jaringan parut fibrosa. Ini contohnya kayak pakai hati lagi ya. Jadi misalnya di sel-sel hati kita rusak tuh, hilang. Selnya kan dibuang dulu kan. Yang mati nggak mungkin dipertahankan, dibuang. Nah, terus kan kosong tuh tempatnya. Nah, ka- kalau misalnya si hepatosit yang masih sehat bisa bisa mengisi, nggak masalah. Tapi biasanya hepatosit ini kalah cepat sama fibroblast. Jadi kalau misalnya ada ruang yang kosong, fibroblast itu buru-buru berproliferasi dengan cepat sehingga mengisi tempat yang kosong itu tadi. Nah, tempat yang kosong itu tadi, ya, tempat yang kosong tadi akan diisi fibroblast dan fibroblast akan mensintesis jaringan-jaringan parut, gitu, jaringan-jaringan fibrosa, yaitu yang terdiri dari kolagen dan elastin. Nah, jadi ruang yang kosong tadi diisi siapa? Hepatosit? Bukan, tapi diisi oleh fibroblast dan jaringan parut yang dia bikin itu. Loh, terus gimana? Bagus nggak tuh? Sebenarnya sih nggak bagus. Seharusnya kan diisi oleh sel hati. Kan diisi sama itu. Jadinya kerja hati bisa berkurang. Ya ini dia, ini yang masalah. Cuman uh, gua baca-baca sih ya di jurnal ternyata emang si hepar itu bisa eh, mengkompensasi tersebut. Jadi dia akan hipertrofi ya. Jadi walaupun ada yang hilang diisi oleh sel jaringan parut itu, sel-sel yang masih hidup tadi walaupun dia tidak bisa beregenerasi tapi dia bisa menggiatkan kerjanya untuk mencapai eh, fungsi 100%-nya gitu. Oke, lanjut. Jadi ngerti ya? Jadi pertama bisa diganti dengan regenerasi sel parenkim ya. Sel parenkim itu maksudnya sel yang seharusnya di situ, yaitu sel hepatosit itu. Nah, sedangkan kalau yang pengisian defek dengan jaringan tersisa dengan jaring parut, nah itu bukan jaringan parut, itu kan selnya dari sel fibroblast, bukan dari sel hepatosit. Berarti sel fibroblast bukan sel parenkimnya jaringan tersebut, gitu ya. Paham? Nah, tetapi kita udah denger nih ya, baik-baiknya inflamasi ternyata, wah dia bisa melindungi kita, terus dia kan protektif tadi ya, terus dia juga bisa mengganti sel-sel yang rusak, terus dan perbaikan sel segala macam. Tetapi cuman itu, ternyata ada juga jelek-jeleknya. Kita nggak bisa nerima yang baik-baiknya. Ternyata ada jeleknya juga nih. Inflamasi sangat berpotensial menimbulkan bahaya. Nah, gimana tuh? Contohnya nih, tahu reaksi anafilaktik? Reaksi anafilaktik adalah reaksi alergi. Kadang ada orang yang disebut shock anafilaktik, di mana dia digigit serangga atau gara-gara minum obat tertentu dia akhirnya eh, alergi sekujur tubuh gitu. Wah itu bahaya, itu mengancam jiwa. Tujuannya malah pengen nyelamatin, malah membunuh. Ya kan bahaya nih.
Ya. Terus juga bisa menjadi pemicu penyakit kronik ya seperti artritis reumatoid dan aterosklerosis. Ya, tahu kan ya ini? Ini kan radang sendi ya, artritis reumatoid. Aterosklerosis ini adalah trombosis lemak pada dinding pembuluh darah. Hati-hati. Ini kronik ini ya sifatnya. Kayak disiksa lah. Kalau kalau dibunuh kan set mati, itu akut namanya. Set mati. Tapi kalau kronik lu disiksa pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan sampai mati. Nah, sekarang gue mau nanya, enakan akut apa kronik? Jawab sendiri ya. Inflamasi pada peritoneum. Nah, misalnya ada peradangan nih pada peritoneum. Nanti akan terbentuk pita-pita fibrosa itu tadi kan, jaringan parut. Nah, jaringan parut ini yang akan mengobstruksi usus. Bener. Jadi kalau misalnya peritoneumnya rusak, akhirnya diganti dengan jaringan parut. Ingat, eh ciri khasnya jaringan parut itu ya akan kisut gitu loh. Kisut. Nah, sehingga kalau udah kisut tuh akhirnya apa? Lumen usus jadi menyempit. Nah, ini bahaya nih, bisa menjadi obstruksi gitu. Paham ya? Penyempitan tuh obstruksi. Terus inflamasi pada perikardium ini juga bisa nih. Perikardium tahu kan? Selaput pembungkus jantung, kalau peritoneum selaput pembungkus rongga abdomen ya. Kalau ini perikardium nih nanti akan tercipta selubung jaringan parut pada jantung. Jadi nanti jaringan parut itu akan menyelubungi jantung itu, tapi itu kaku. Jaringan parut kan sifatnya kaku. Jadi kerja jantung jadi tidak bisa ya, jadi terganggu. Ini semacam tamponade jantung kalau nggak salah. Kalau tamponade jantung kan karena odem perikardium. Kalau ini enggak, ini emang karena di perikardiumnya terbentuk jaringan parut sehingga terbatasi ruang geraknya sih jantung tersebut, akhirnya mengganggu kerja jantung. Jadi inflamasi nggak selalu baik ya. Nah itu, dan nggak cuma contoh ini aja, masih banyak lagi. Coba lu cari sendiri ya. Nah nih pemain peran dalam drama inflamasi, siapa aja sih tokoh-tokoh pemainnya dalam inflamasi ini? Nah pertama adalah sel-sel darah. Nah sel-sel darah ini sel-sel yang ada di dalam pembuluh darah itu. Nah ini loh alasan mengapa inflamasi itu hanya terjadi pada jaringan yang tervaskularisasi. Karena pemain peran dalam inflamasi adalah sel-sel darah. Sekarang kalau rambut nggak ada darahnya, mau inflamasi gimana? Ya kan? Dia, ya kan? Terus dan kuku ya. Ya udah. Oke, coba. Siapa aja sih sel-sel darah yang berperan dalam inflamasi? Yaitu leukosit. Leukosit polimorfonuklear. PMN itu polimorfonuklear. Poli banyak, morfo bentuk, nuklear itu nukleus. Jadi leukosit yang memiliki nukleus yang berbentuknya macam-macam gitu. Bentuk nukleusnya macam-macam. Nah, contohnya neutrofil, eosinofil dan basofil. Neutrofil ini yang sangat berperan dalam inflamasi akut. Nah, harus dicatat tuh. Neutrofil ini jumlahnya paling banyak ya ketika terjadi inflamasi akut. Neutrofil. Nah, terus ada limfosit dan monosit. Nah, limfosit dan monosit ini yang lebih berperan pada inflamasi kronik. Terus ada trombosit. Nah, trombosit ini fungsinya untuk agregasi ini ya, clotting factor ya, untuk agregasi sehingga terjadi bekuan darah. Trombosit itu tujuannya untuk hemostasis. Oke. Terus protein plasma. Protein plasma, jadi kita masih ingat ya, yang namanya protein plasma itu adalah protein-protein yang terlarut di dalam plasma darah. Ya. Nah, sebagian besar protein-protein plasma ini dibentuk oleh hati. Jadi kalau hati kita rusak bisa menyebabkan gangguan pada proses inflamasi, ya kan, secara tidak langsung. Nah, contohnya faktor-faktor pembekuan itu adalah protein, mulai dari faktor nomor 1, nggak ada ya, nomor 2 ya, mulai dari nomor 2 sampai nomor 10 sampai 13 tuh, kalau nggak salah. 10, 11, 12, 13 tuh ada. Nah, itu faktor-faktor pembekuan. Nah, kininogen ini juga protein yang inaktif ya, ogen tuh inaktif, ini juga berperan dalam pembekuan. Nah, faktor pembekuan trombosit ini berperan untuk pembekuan. Nah, kalau yang komponen komplement ini adalah protein-protein yang fungsinya untuk menghancurkan mikroorganisme tadi.
dia nanti akan membentuk pori-pori pada dinding dinding bakteri sehingga dia akan isikan sehingga tekanan osmotik akan tinggi di dalam bakteri dan bakteri itu akan pecah gitu ya. Terus selain sel-sel darah, protein plasma ada juga si dinding pembuluh darah itu sendiri. Dinding pembuluh darah itu terdiri dari dua ya, dua penyusunnya itu sel endotel yang di bagian lumen dan sel otot polos yang di bagian lebih luar. Ah, endotel fungsinya untuk apa? Melekatnya si neutrofil ketika mau melaksanakan tugasnya berperang di inflamasi akut. Jadi neutrofil tuh harus nempel dulu terus guling-guling di atas endotel, nanti gue ceritain tuh ada ceritanya. Nanti terus akhirnya dia akan nembus dinding pembuluh darah dan dia akan masuk ke jaringan untuk berperang. Nah, terus kalau sel otot polos fungsinya untuk apa? Dia yang mengatur tonus otot. Ketika inflamasi, pembuluh darah itu akan melebar. Sekarang kalau nggak ada otot polosnya, gimana? Gitu. Kadang-kadang juga diperlukan vasokonstriksi karena efek dari demam. Itu ada ceritanya juga. Jadi perannya sel otot polos itu adalah untuk mengatur tonus pembuluh darah itu. Ya, kadang harus vasodilatasi, kadang harus vasokonstriksi, di situ ceritanya. Terus sel dan matriks ekstraseluler jaringan ikat ya. Jadi ada sel-sel jaringan ikat sama matriks ekstraseluler jaringan ikat di sekitar reaksi peradangan juga ikut berperan. Nah, sel-selnya apa aja tuh? Sel mas, makrofag dan limfosit. Nah, ini ya yang sama tadi ya. Oh iya enggak. Beda-beda. Sel mas ini selalu letaknya di perivaskular kalau masih ingat histologi ya. Dia isinya berisi granula-granula yang bersifat anafilaktik. Ya. Jadi biasanya alergi itu gara-gara sel mas ini. Ya. Sel mas itu ngeluarin granula-granulanya terus kena ke pembuluh darahnya jadi vasodilatasi, makanya orang kalau alergi itu mukanya kayak odem-odem semua gitu kan. Nah, terus makrofag. Nah, makrofag ini adalah kumpulan dari monosit-monosit. Nah, makrofag itu ada dua jenis, ada yang bersifat menetap, residen di jaringan tertentu dan bersifat berkelana, mengembara gitu. Makrofag itu sebenarnya adalah kumpulan-kumpulan monosit. Jadi kalau makrofag yang dimaksud makrofag mengembara ya monosit-monosit yang bersatu menjadi satu dan menjadi makrofag mengembara. Sedangkan makrofag menetap itu contohnya udah ada di jaringannya. Contohnya nih kayak sel payah jantung itu kan sudah itu adalah makrofag itu. Dia adanya di dalam jaringan paru. Ya kan? Kalau di dalam jaringan ini jaringan hati itu ada sel Kupfer itu ada di jaringan hati. Terus sel das ya yang ada di jaringan paru juga, macam-macam ya. Itu semua makrofag. Kenapa kok gue bisa bilang makrofag? Karena fungsi sel yang gue sebutin tadi ya fungsinya untuk makan. Fag itu makan, makro itu besar. Jadi sel yang besar dan fungsinya untuk mengemakan. Nah, untuk sel mas ini istilah kenapa namanya mast? Mast itu kayak itu bahasa Jerman, artinya kenyang. Sel ini disebut sel kenyang. Kenapa? Karena ketika dilihat di mikroskop, dia itu sel ini berisi vesikel-vesikel granula gitu. Dan seakan-akan kayak orang yang sedang kekenyangan. Sel mas. Loh, jangan bilang gua ngaco, itu gua baca itu ya. Kalau nggak percaya coba lu cari sendiri ya. Nah, limfosit. Nah, limfosit ini sel-sel kekebalan tubuh kita. Ada si limfosit B, limfosit T ya. Nah, ini biasanya limfosit kerjanya ini baru ketika inflamasi kronik baru dia turun. Oke. Nah, fibroblast. Ini yang gua sebut-sebut tadi. Ya, fungsi dia adalah mensintesis eh, matriks ekstraseluler. ECM ini adalah extracellular matrix atau matriks ekstraseluler. Itu disintesis oleh fibroblast. Fungsinya untuk penyembuhan luka. Dengan cara apa ya? Dia berproliferasi lalu mengisi jaringan yang kosong tadi dengan ini jaringan-jaringan parut fibrosa yang tersusun atas kolagen dan elastin. Oke? Nah ini loh. Tadi gua ngejelasin tulisan, sekarang ini ada gambarnya. Ini coba lu lihat. Nah, ini polymorphonuclear leukosit kan fungsinya untuk mengeliminasi mikroba dan jaringan-jaringan yang sudah mati. Nah, protein-protein plasma ini yang gue sebutin tadi. Contohnya komplement
mediator of inflammation ya. Complement mediator of inflammation and elimination of microba. Jadi adalah sebagai mediator inflamasi dan untuk mengeliminasi mikroba. Terus protein plasma kan terdiri dari komponen komplement dan clotting factor. Clotting factor and kininogens ini adalah mediator inflamasi yang untuk arahnya ke pembekuan darah. Kalau ini arahnya untuk pembunuhan mikroba. Ya kan? Komplement untuk pembunuhan mikroba, kalau clotting factor dan kininogen untuk pembekuan darah. Oke. Kayak ini sel emas yang gue bilang tadi kan ada granula-granulanya itu. Nah ini. Nah ini dia akan melepaskan histamin itu. Histamin ini fungsinya untuk vasodilatasi loh. Vasodilatasi pembuluh darah. Jadi kalau vasodilatasi pembuluh darah ininya melebar, pembuluh darahnya melebar, pembuluh darahnya melebar, nanti alirannya makin kenceng. Aliran makin kenceng, makin banyak polimorfonuklear, makin banyak plasma protein dan limfosit, monosit segala macam untuk mengatasi jaringan yang ada di sini. Misalnya di sini ada apa ya namanya stimulus ya, terus radang, daerah sini radang, akhirnya sel emas mengetahui itu kan, kira pecah dia. Wah ininya vasodilatasi, karena dia butuh polimorfonuklear leukosit. Iya benar, nanti dia akan tembus keluar. Nah monosit yang berkumpul nanti akan keluar kan. Nah dia akan jadi makrofag, fungsinya untuk fagositosis, mengeliminasi mikroba jaringan yang rusak, dan dia juga akan menghasilkan mediator kimiawi, contohnya sitokin ya. Terus dia juga berperan dalam respon imun. Ini platelets ini adalah trombosit. Platelets itu trombosit, fungsinya untuk pembekuan, sama kayak nih clotting factor and kininogen. Terus si endotel itu sendiri, ini endotel ya. Nah, dia juga bisa melepaskan mediator inflamasi, contohnya nitrit oksida, sitokin dan lain-lainnya. Jadi kalau lihat ini pembuluh darah yang bagian lumen disusun oleh endotel, sedangkan yang bagian luar disusun oleh otot polos. Nah di antaranya itu ada yang namanya basement membrane. Basement membrane ini tersusun oleh jaringan-jaringan gelatin, membran basal, jaringan-jaringan gelatinosa ya, seperti gel gitu. Nah ini kalau lihat di jaringan itu sendiri, ini misalnya di luar ya, di luar pembuluh darah, ini namanya jaringan nih. Nah jaringan itu terdiri dari sel-sel yang gue bilang sel-sel tadi, fibroblast, dan sel, ada juga yang makrofag jaringan ya, ada juga makrofag yang dari kumpulan monosit terus keluar jadi makrofag. Nah, gitu. Nah fibroblast ini akan mensekresi berbagai macam matriks ekstraseluler yang fungsinya untuk memperbaikan jaringan. Nah ini yang gambarnya kayak kelakai ini, nggak ngerti kelakai gue ya, apa ya, akar ya, ini namanya proteoglikan. Sedangkan yang biru-biru ini kolagen ya. Terus yang ini gua nggak tahu nih apa nih, adesif, molekul adesif ya, nanti gua jelasin. Jadi intinya fibroblast itu fungsinya untuk perbaikan jaringan dengan cara apa, dia mensekresi atau mensintesis matriks ekstraseluler ya, protein-protein matriks ekstraseluler, dan proliferasinya sendiri itu juga akan menyebabkan perbaikan. Nih matriks ekstraseluler itu yang ini. Nah ini kan matriks ekstraseluler. Ini gue mau sedikit cerita lagi tentang ekstraseluler matriks. Itu terdiri dari apa aja? Protein penyusun fibrosa yaitu kolagen dan elastin ya. Terus ada yang disebut proteoglikan. Proteoglikan ini fungsinya untuk membentuk gel ya. Jaringan-jaringan yang berbentuk gelatinosa. Ya contohnya yang membran basal, tapi membran basal itu lebih ke kolagen ya. Nah, kalau lu baca-baca lagi di Harper tuh buka lagi tentang matriks ekstraseluler. Kalau emang lu penasaran, tapi kalau males ya udah dengerin ini aja gitu ya. Jadi protein penyusun fibrosa itu adalah kolagen dan elastin. Jadi jaringan fibrosa atau jaringan parut itu susunannya kolagen dan elastin. Kalau lu lihat jaringan-jaringan seperti gel itu adalah proteoglikan, protein dan gula gitu. Terus ada juga yang disebut glikoprotein adesif, yaitu salah contohnya adalah fibronektin ya. Sebenarnya banyak glikoprotein adesif, tapi gue kasih contoh satu, fibronektin, biar lu nggak pusing. Fungsinya apa sih glikoprotein adesif? Ya untuk menghubungkan, ya memperkuat eratan antara sel dengan extracellular matrix
ataupun tentang dengan extracellular matrix dan antar extracellular matrix gitu. Jadi fungsinya selain untuk mempererat hubungan antara sel dan matriks ekstraselulernya, dia juga akan mempererat hubungan antara antara matriks ekstraseluler masing-masing itu sendiri gitu. Inilah. Jadi extracellular matrix itu ini. Ada 3 ini ya. Oke, gua kasih garis besar inflamasi ini gambaran gua sendiri nih. Sorry kalau jelek ya. Jadi intinya pertama ada stimulus ya. Stimulus awal peradangan. Dia nanti akan merangsang sel plasma atau sel-sel plasma yang ada di dalam lumen tadi dan sel-sel yang ada di jaringan ikat. Ya contohnya ada makrofag residen itu ya yang gue bilang. Jadi juga akan menciptakan respon radang. Dia akan memicu respon radang. Nah, stimulus tadi akan merangsang sel plasma atau jaringan ikat untuk mensekresi mediator kimiawi, contohnya interleukin ya, tadi di makrofag, terus ada di endotel nitrit oksida dan histamin tadi histamin ada di sel mas ya kan macam-macam ya. Itu adalah mediator kimiawi. Itu diterangsang oleh stimulus itu tadi. Ini misalnya stimulusnya apa sih? Ya yang eksogen endogen itu loh. Ya kan? Tapi ini ceritanya eksogen, ada bakteri gitu loh. Ya. Ini infeksi ceritanya. Jadi kalau kita dengar kata inflamasi, ya, inflamasi itu bisa terjadi tanpa adanya infeksi. Tapi kalau ada infeksi pasti ada inflamasi. Gitu ya. Oke. Nah, stimulus ini ceritanya kalau infeksi itu berarti dia dari bakteri. Bakteri itu akan mengeluarkan eh, eh, pirogen eksogen. Nah, pirogen eksogen itu ya disebut stimulus itu. Dia akan merangsang sel plasma dan jaringan ikat yang gue ceritain tadi untuk mensekresi mediator kimiawi. Mediator kimiawi fungsinya untuk apa? Meningkatkan respon radang. Padahal pirogen eksogennya juga udah meningkatkan respon radang, ya kan? Ya, jadi mediatornya makin meningkatkan. Nah, tapi ada beberapa mediator kimia yang berefek pada perubahan vaskular yang gue bilang tadi, vasodilatasi, yaitu si histamin dari sel mas. Nanti lu baca lagi ya. Nah, terus, nah, oke, udah ya sampai sini. Oke, memperkuat. Nah, jadi itulah yang terjadi ketika radang, ya. Perubahan vaskular, tersekresinya mediator kimiawi oleh sel plasma, adanya stimulus dan adanya respon radang. Nah, respon radang ini kapan hilangnya? Ya, ini gua potong-potong gini nih kalau lu lihat. Kapan dia hilang? Ketika stimulus ini hilang. Kalau stimulusnya sudah hilang baru respon radang hilang. Otomatis kalau stimulus hilang di arah ke sini nggak ada. Terus perangsangan ke sini nggak ada, ya kan? Kalau perangsangan ke sini nggak ada berarti sekresi seharusnya nggak ada. Jadi kapan? Jadi kita bisa tarik kesimpulan kapan respon radang itu hilang ketika stimulus itu menghilang, udah diberesin sama si sel-sel imun kita, atau dengan menghilangnya mediator kimiawi. Dengan cara apa? Didegradasi atau diinaktivasi. Ada penginaktivasian mediator kimiawi itu tadi. Kalau dia diinaktivasi, ada nggak perubahan vaskular? Nggak ada. Jadi balik lagi ke normal. Ada nggak respon radang? Nggak ada karena sudah nggak ada mediator kimiawi dan stimulusnya. Sudah nggak ada ya. Nah itu garis besarnya inflamasi. Jadi kapan dimulai, kapan diakhiri, jadi lu tahu. Siapa yang berperan? Stimulus, sel plasma atau sel jaringan ikat, mediator kimiawi, respon radang, perubahan vaskular itu yang terjadi seputar inflamasi. Oke. Nah, oke, udah ngomong panjang lebar tentang inflamasi. Inflamasi itu dibagi menjadi 2 pola dasar ya. Ada inflamasi akut dan inflamasi kronik. Nah, inflamasi akut itu kalau dilihat dari durasinya dia singkat, dari beberapa menit hingga hari. Ini gua dapat dari Robbins ya. Robbins patologi, basic patologi. Jadi kalau lu pengen tahu berapa pasti harinya dan segala macam lu tanya sendiri sama dokternya ya. Karena gue belum jadi dokter jadi gue nggak tahu ya. Itu kan pengalaman aja, banyak pengalaman. Nah, terus ada cairan eksudat yang kaya protein plasma, yaitu inflamasi akut. Terus akumulasi sel neutrofilik ya, polimorfonuklear yang menonjol. Akumulasi neutrofilik polimorfonuklear yang menonjol. Ya, jadi kalau pada inflamasi akut yang paling prominent, yang paling terlihat adalah sel neutrofil.
yaitu leukosit polimorfonuklear ya. Jadi pertama inflamasi akut itu sifat singkat, terus cairan eksudatnya kayak protein plasma ya karena itu peningkatan permeabilitas membran. Eh, perme- ya peningkatan permeabilitas vaskular. Nah, itu. Jadi yang keluar nggak cuma air doang, proteinnya juga keluar. Iya kan untuk clotting factor ya. Terus akumulasi sel neutrofilik tadi ya yang tinggi. Nah, sekarang kalau kita lihat inflamasi kronik, dia dari durasi aja lama, berhari-hari sampai bertahun-tahun. Nah, di sini nggak kalau tadi akut cukup neutrofilik aja selesai, kalau ini sampai turun limfosit sama makrofag. Nah, gitu. Sampai dibentuk lagi pembuluh darah baru, angiogenesis namanya. Ya. Dan sampai terbentuk jaringan parut ini udah kronik gitu. Ya. Jadi lu bisa bedain ya dari sini. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kan emang ciri-cirinya juga saling tumpang tindih ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi perjalanan perubahan inflamasi ini. Kadang-kadang inflamasi akut bisa jadi kronik. Ya, begitu ya. Jadi inflamasi akut yang udah terlalu lama mungkin ya nanti akan jadi kronik. Oke.